Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di materi pembelajaran sistem basis data. Kita ketemu lagi bersama saya Raihan Mahdi dari Teknik Informatika. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi yang ke-15, mana pada materi Oracle Academy kita akan membahas tentang tampilan pada sistem basis data Oracle Academy. Baik, langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. Yang pertama, kita akan membuat tampilan terlebih dahulu. Tampilan seperti pada tampilan itu adalah objek. Tampilan adalah representasi logis dari tabel yang ada. Tampilan berfungsi sebagai jendela di mana data dari tabel dapat dilihat atau diubah. Ini adalah query-nya, dapat Anda lihat pada query berikut. Kita lanjut ya. Kita buat view-nya, create view, view employees, kemudian as select employee ID, kemudian first name, kemudian last name, kemudian email from employees, where employee ID between 100 and 124. Oke, view-nya sudah berhasil kita buat. Untuk melihat view-nya, kita gunakan query select bintang from view employees. Dan hasilnya adalah ini ya. Employee ID, first name, last name, dan email. Employee ID-nya antara 100 dengan 124. Jadi yang di awal ada 100, kemudian di bagian akhir ada 107 ya. Tapi batasnya ya 124 batas akhir. Ada 7 baris yang tampil pada codingan ini. Dimulai dari ID 100 sampai 107. Oke, lanjut. Kita akan membuat tampilan. Untuk membuat tampilan, sematkan subquery dalam pernyataan create view. Ada beberapa query ya. Ada sintaks pernyataan. Kalau or replace ini menciptakan kembali tampilan jika sudah ada. Force membuat tampilan apakah tabel dasar ada atau tidak. No force membuat tampilan hanya jika tabel dasar ada atau default. View name menentukan nama tampilan, alias menentukan nama untuk setiap ekspresi yang dipilih. Subquery, apakah pernyataan select lengkap. Subquery dapat berisi sintaks select yang kompleks. With check option itu digunakan untuk menentukan bahwa baris tetap dapat diakses ya. Constraint, apakah nama tersebut ditetapkan untuk constraint check option, dan with read only ini cuman bisa digunakan untuk membaca ya. Tidak ada operasi DML, manipulasi data tidak ada. Oke, lanjut kita akan membuat tampilan. Membuat tampilan ada codingannya, kita buat ya. Create or sampai capital. Create or replace view euro countries as select country ID, kemudian region ID, kemudian country name, kemudian capital. From
WF countries where location like tanda petik Europe. View created. Sekarang kita akan melihat hasilnya. Select bintang from view Euro countries. Order by country name, nama negara. Dan hasilnya ada 50. Kita lihat, oh ya ini agak padat sekali ya. Coba kita set line size 10.000. Kita pakai query yang tadi. Oh. Oke, jadi ada 50 baris. Jadi di sini diperlihatkan apa tadi ya? View Euro countries. Ini negara-negara di Eropa. Nah, jadinya ada ID negara, kemudian kode regionnya, kemudian nama negara. Isinya adalah daftar nama-nama negara yang ada di benua Eropa ini. Kemudian ibu kotanya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita akan, oh ya, kalau lebih enak, bagaimana kalau kita buat split aja ya. Lanjut, kita akan membuat grid view. Oh ya, fitur grid view ini merangkum fitur-fitur dari setiap tampilan. Tampilan yang sederhana. Tampilan yang ditunjukkan di bawah ini adalah contoh tampilan sederhana. Subquery memperoleh data hanya dari satu tabel dan tidak berisi fungsi gabungan atau fungsi grup apapun. Kita coba buat programnya di bawah ini. Create or replace view Euro countries. Melihat nama-nama negara di Eropa. As select country ID, kemudian country name, dan capital from WF countries where location like Europe. Sekarang kita coba lihat select bintang. Ini agak sederhana ya. Create or refresh view your countries. As select country ID, country name, dan capital. Jadi ini agak sederhana aja ya. Cuma memperlihatkan ID negara, nama negara, dan ibu kotanya saja. Nama kolom dan pernyataan select dapat memiliki alias seperti yang tunjukkan di bawah ini. Kita akan coba membuat sinteks. Ini juga sama ya. Create or refresh view Euro countries as select country ID. Ini kita tambahkan asnya ID as ID. Kemudian country name.
country name as country kemudian capital as ibu kota aja buatnya, ibu kota. From WF countries. Kemudian work location-nya juga sama, work location like Europe. Oke, sudah buat ya. Kemudian kita lihat lagi, select bintang from view Euro countries order by country name. Oh, kan ya, ini namanya udah ganti lagi, order by, nama negara tuh jadinya country. Nah, sekarang tampilannya jadi ibu kota. Anda lihat kalau kita pakai alias, ID-nya yang tadi sebelumnya kita buat country ID, namanya jadi ID, kemudian country name jadi country saja, kemudian capital kita buat jadi ibu kota. Nah, seperti itu ya. Memakai as. Atau misalkan kita buat dalam tanda kurung. Ini hampir sama sini. Tampilan roommate adalah tampilan yang dapat berisi fungsi dan gabungan grup. Contoh berikut ini membuat tampilan yang memperoleh data dari dua tabel. Create or replace view Euro countries, kemudian ID, kemudian country, tadi sebelumnya ini capital city tadi kita buat dengan nama ibu kota ya, ibu kota, kemudian region. As select C.country ID, kemudian C country name, C.capital, dan R region name. From WF countries, C join WF world regions, R using region ID. Oh, lupa. Where location like Europe. Oke, view-nya sudah dibuat. Sekarang kita lihat. Dan ini adalah tabelnya. Ini yang digabung dari beberapa tabel yang berbeda. Ada ID, kemudian negara, kemudian ibu kota, kemudian region. Ini berasal dari dua tabel yang berbeda, yaitu dari countries dan world region. Fungsi grup juga dapat ditambahkan ke pernyataan tampilan kompleks. Kita buat programnya ya. Create or
replace view, kemudian view hide pop, kemudian region ID, kemudian highest population as select region ID max population from WF countries group by region ID. Oke, sudah dibuat tampilannya. Kita masukkan query select bintang from view hide pop. Ini adalah daftar populasi. Region ID 34 ya. Ini dibuat query-nya dalam pernyataan kompleks sebenarnya. Sekarang kita lihat mengubah tampilan. Ini mengubah tampilan lama menjadi tampilan yang baru. Kita coba jalankan query create or replace view Euro countries as select country ID, region ID, country name, kemudian capital from WF countries where location like Europe. Oke, tampilan sudah dibuat. Ini di view Euro countries ya. Coba kita lihat di bagian ini ya, select bintang from view Euro countries. Ini agak panjang ya daftarnya ya. Replace view, select country ID. Oke. Tampilannya sudah berbeda lagi ya. Oke, kita sudah belajar tentang alias, tampilan rumit, create view, force, no force, dan replace. Selanjutnya kita masuk pada materi operasi dan tampilan DML. Pernyataan dan tampilan DML, misalkan pada query berikut ini, kita coba jalankan. Create view. Namanya view depth 50. As select department ID, employee ID, first name, kemudian last name, kemudian salary from employees where department ID sama dengan 50. View created ya. Sekarang kita lihat select bintang from view depth 50. Gak bisa? Oke. Jadi di situ ada nama Kevin, ada Trena, ada Curtis, Randall, Peter. Lanjut.
mengontrol tampilan. Mengontrol akses data ada dua opsi. Ada with check option dan juga with read only. With check option digunakan ya untuk menambahkan hak akses. Sekarang coba kita jalankan query berikut ini. View depth 50 as select department ID, employee ID, first name, last name, salary. From employees, well department ID sama dengan 50. Ini kita ubah ya. Update view depth 50. Kemudian set department ID sama dengan 90. Where employee ID sama dengan 124. Oke, sudah berhasil diperbarui. Ini tadi memperbarui kolom ya. Mengubah employee ID 124 menjadi 90. Lanjut with check option. Kita coba jalankan query-nya ya. Create or replace view. Or replace view as select. Kemudian from employees, where department ID sama dengan 50. Kemudian with check option constraint view depth 50. Check. Oke, sudah berhasil dibuat ya. Sekarang kita lihat hasilnya. View depth 50. Jadi hanya 4 baris yang tampil di sini ya. Kalau coba kita mengubah ya, update tadi view depth-nya 50. Ini sama sebenarnya di atas ya. Kemudian set department ID 90, world employee ID 124. Nah, tidak ada baris yang diperbarui karena dia memakai with check option. Read only. Read only ini memastikan bahwa tidak ada operasi HTML yang terjadi, cuman hanya melihat saja ya. Tidak ada insert atau mengubah data, tidak ada. Nah, coba kita buat ya. Create or replace view. Gimana tadi? Oke, di sini ya. As select department ID, employee ID sampai salary. Kemudian from employees, world department ID sama dengan 50. With read only sekarang ya. Read only. Cuman bisa membaca saja. Sekarang kalau misalkan kita pakai update seperti yang tadi, apakah bisa? Ternyata tidak bisa ya, karena di situ kita pakai read only. Ya, read only ini cuman bisa melihat data saja, tidak boleh memanipulasi data. Oke, seperti itu ya. Jadi ada pembatasan data manipulation language untuk bagian read only tadi ya. Anda tidak dapat menghapus baris dari tabel dasar yang mendasarinya jika tampilan berisi salah satu berikut ini. Ada fungsi group, klausa group by, kata kunci distinct, dan row num. Anda tidak dapat mengubah data jika tampilan berisi fungsi group, klausa group by, distinct, row num, pseudo column, kemudian kolom yang ditentukan oleh ekspresi. Anda tidak dapat menambah data jika tampilan menyertakan fungsi group, klausa group by, distinct, row num, pseudo column, beserta kolom yang
ditentukan oleh ekspresi dan tidak menyertakan kolom not null. Oke, kita sudah belajar dua opsi check option dan read only. Selanjutnya, kita masuk ke bagian ketiga. Mengelola tampilan. Nah, kita lihat menghapus tampilan. Misalkan coba kita buat dulu ya, buat yang berbeda lagi ya. Create or replace view depth 80 ya. As select, kemudian from employees where department ID sama dengan 70 misalkan. Ini sudah kita buat ya. Kita memastikan dulu lah. Select bintang from view depth 80. Oh ya, tidak ada ya. Oke. Sekarang coba kita hapus view ini. Drop view depth 80. Oke. View-nya berhasil dihapus. Oke, kayak gitu ya caranya ya. Oke, lanjut. Tampilan sebaris. Di sini ada banyak ada klausa query inner dan juga query outer. Sekarang kita coba jalankan. Select last name, kemudian titik salary. Di sini ada titik dan juga koma ya, harus hati-hati ya. Ya tidak error. Department ID, kemudian max sal from employees bukan query dalamnya. Select department ID, max salary, kemudian max sal ya, from employees. Group by department ID, where department ID sama dengan department ID and titik salary sama dengan titik max sal. Oke, yang tampil ada 7 baris. Dimulai dari King, kemudian gajinya 24.000. Gaji tertingginya 24.000. Oke, ini ya hasilnya ya. Berikutnya, analisis top end. Operasi SQL yang digunakan untuk menentukan peringkat hasil. Kita buat select row num as longest employed. Ini bisa juga kita buat dengan nama bahasa Indonesia. Longest employed itu artinya apa ya? Kita buka translate. Longest employed, bekerja terlama. Kita buat di situ namanya karyawan paling lama bekerja aja. Paling lama bekerja. Di situ kolomnya ada last name, kemudian hire date, from employees, were row num kurang lebih sama dengan 5. Order by hire date. Ini dihitung dari tanggal masuk karyawan. Dan kita lihat ternyata yang paling lama itu adalah King ya. Di urutan pertama tanggal masuknya adalah 17 Juni 1987. Di urutan pertama.
Kemudian kedua, tahun 1989, Kochar, Dehan, kemudian Wallen, Huygens. Oke, jadi ada 5 urutan. King ini urutan pertama karena dia yang pertama masuk 17 Juni 1987. Oke, lanjut. Berikutnya, kalau misalkan ini tadi kurang dari sama dengan 5. Oh iya ya. Sampai mana tadi ini? Sekarang coba kita jalankan apa ya? Ini sama codingannya. Kita masukkan query dalam, select last name, kemudian hire date from employees, order by, hire date, where row num kurang lebih sama dengan 5. Nah, ini tadi kalau kita tidak ada tidak ada query dalam, jadi dia teracak dia. Jadi 1 langsung 4. Kalau kita ada query dalamnya, select last name, hire date, employees. Jadi urutannya teratur ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Pada contoh di atas, tampilan sebaris pertama-tama memilih daftar nama akhir dan tanggal perekrutan karyawan, kemudian tampilan sebaris memasang tahun dari yang tertua hingga yang terbaru. Sehingga tampilannya seperti ini ya. Jadi berurutan. Urutan pertama King, kedua Wallen, dan seterusnya. Berurut. Yang pertama ini yang paling awal dan paling akhir ini ya urutan yang masuk setelah tahun 1990. Tahun 1991 ini paling akhir. Oke, begitulah caranya ya. Oke, jadi kita sudah belajar tentang drop view, inline view, top end analysis, dan row num. Ya, cara memodifikasi tampilan. Ya, mengelola tampilan. Baik, demikianlah materi video kita untuk kali ini. Ya, jika ada salah dalam penyampaian materi ini, saya memohon maaf. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sebelum saya tutup video ini, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Mulai dari mencuci tangan pakai sabun, kemudian memakai masker, dan juga menjaga jarak aman. Sekali lagi, teman-teman, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Dan jangan lupa tetap subscribe YouTube channel saya, Raihan Real Boy. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.